everyone, good afternoon. I hope all of you are doing great today. So thank you for joining us today on webinar series on cost efficiency. And for the next couple hours, we will highlight about optimizing fuel costs in mining. We have more than 300 people registered to this webinar, and thank you for the enthusiasm. So today we will try to explore about reducing fuel costs in mining operation. As we know, fuel represents a larger portion of many mining companies' operating costs. It is around 40% from all operational costs. So it is important to understand about fuel management solution. On this webinar, we will discuss about the potential of fuel cost reduction in heavy equipment, also practical advice on cost efficiency in mining operation in digital era, fuel management solution in mining operation, and also maximizing value from fuel and lubricants application in mining operation. So, with that, I would like to shift to introduce and welcome to our speakers and moderator who already joined us today. Please welcome our first speaker, Bapak Jamaluddin, Chairman of the Association of Indonesian Heavy Equipment Manufacturers. Selamat siang, Pak Jamal. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung. Sehat ya, Pak? Sehat, alhamdulillah. Salam sehat untuk kita semua ya. Salam sehat juga kembali untuk Pak Jamal. And please welcome our next speaker, Bapak Bambang Cahyono. Bapak Hendy. Bapak Hendy Windiarto from PT Shell Indonesia. Selamat siang, Pak Hendy. Selamat siang, Mbak Desi. Terima kasih sudah bergabung, Pak Hendy. Ya, terima kasih juga Mbak Desi sudah mengundang. And please welcome our next speaker, Bapak Bambang Cahyono, Executive Director of Indonesian Mining Service Association. Selamat siang, Pak Bambang. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak Bambang atas waktunya pada siang hari ini. Sehat selalu ya, Pak. Please welcome our next speaker, Bapak Herdian Gandawijaya, CEO at PT Tura Teknologi Informasi. Selamat siang, Pak Herdian. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Saya panggilnya Pak Herdian apa Pak Ganda nih? Boleh, Mbak. Bebas, Mbak. Bebas ya. Ya, terima kasih Bapak sudah bergabung dan kita mau menyambut juga moderator pada hari ini, Bapak Hendra Sinadia, Executive Director at Indonesia Coal Mining Association. Selamat siang Pak Hendra, terima kasih. Selamat siang Bu Desi. Sehat ya Pak ya? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Yes, and on behalf of Petromindo and Coal Metal Magazine, we would like to deeply thank and give a sincere appreciation to our wonderful pilot. Please give a warm welcome to our main sponsor. Thank you very much, Shell Indonesia, for your great contribution and your trust in our work. Ladies and gentlemen, distinguished we'd love to hear from you, and we will be taking questions throughout the webinar. There's a Q&A box on the screen. Definitely feel free to put in any questions that you might have. All the speakers time. Pak Hendra, apa ada kendala di audionya? Oke. Bisa dites, Pak? Pak Hendra? Noise. Sepertinya ada gangguan, Pak Hendra. Kita tidak bisa mendengar suaranya. Coba nggak usah pakai itu, Pak. Nggak usah pakai itu, pakai Pak Hendra. Ya, sudah bisa, Pak. Baik. Wow, earphone-nya. Oke, apa suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Iya, sebentar saya ulangi lagi, Pak. Jadi, during this webinar, please
type your questions on Q&A box at the bottom of the screen. And feel free to put any questions that you might have for our speakers at any time. So without further ado, I now hand it over the virtual floor to Bapak Hendra Sinadia. Please, Pak Hendra. Thank you, Bu Desi. Terima kasih Petromindo Coal Asia dan sponsor PT Shell Indonesia. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta webinar siang hari ini dengan topik Optimizing Fuel Cost in Mining Sector. Kira ini acara yang sangat menarik ya, situasi saat ini di industri pertambangan batubara. Kita sudah tahu sama harga komoditas ini luar biasa tinggi ya. Ini harga yang tentu bukanlah harga fundamental, karena ini dipengaruhi lebih oleh kondisi geopolitik yang terjadi di Eropa Timur. Namun tentu ini menjadi berkah atau blessing, bukan saja bagi perusahaan pertambangan batubara, tapi seluruh ekosistem di industri pertambangan batubara, termasuk perusahaan kontraktor, jasa kontraktor, dan penyedia bahan seperti alat angkutan, perangkutan alat berat ya dari Hinabi, dan juga penyedia fuel provider dan semua ekosistem, dan juga tentu negara mendapatkan berkah blessing dari harga ini. Namun di sisi lain, harga ini bukanlah harga yang fundamental, yang sangat rentan terkoreksi oleh perkembangan dinamika geopolitik. Oleh karena itu, di tengah era transisi energi yang nantinya tentu tekanan terhadap masa depan sektor pertambangan batubara akan sangat kencang, ini akan mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk semakin lebih efisien dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Karena kita ketahui era transisi energi ini sudah sedang berlangsung sekarang, dan banyak perusahaan-perusahaan yang hampir semua perusahaan itu harus berkomitmen untuk mengurangi emisinya. Salah satu tentu adalah PT Shell Indonesia, yang mana secara global PT Shell Corporation ya salah satu perusahaan global yang pertama kali mendeklar untuk menuju net zero emission target. Nah, di sektor pertambangan ini perkembangan ke depan tentu mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk bersiap ya menghadapi situasi volatilitas harga pertambangan. Nah, di saat harga tertekan, harga kembali ke normal, tentu perusahaan-perusahaan akan melakukan upaya efisiensi. Banyak upaya yang dilakukan, antara lain tentu negosiasi dengan kontraktor ya, dengan perusahaan-perusahaan anggotanya Pak Bambang ya, dan juga stripping rasio disesuaikan, dan juga salah satunya adalah mengoptimalkan penggunaan fuel. Nah, ini dengan harga yang komunitas yang semakin tinggi, tentu ada dua mata sisi. Satu sisi tentu ini memberikan dampak positif secara keuangan, namun di sisi lain juga akan meningkatkan cost ya, fuel cost dari perusahaan pertambangan. Tadi disampaikan average-nya bisa sampai range-nya 25 sampai bahkan sampai 40% dari operational cost. Ini sangat besar sekali. Oleh karena ini webinar pada siang hari ini tentu sangat bermanfaat untuk kita mencari solusi ya, untuk teman-teman perusahaan untuk mendengarkan solusi yang terbaik bagaimana kita mengoptimalkan fuel cost. Nah, pada siang hari ini kita akan udah ada beberapa pembicara yang hadir, tadi disampaikan Bu Desi, kita coba maksimalkan waktu yang ada, mudah-mudahan bisa selesai di 15.30. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai ke pembicara pertama nih. Ini teman lama yang menjadi rujukan ya dari para industri untuk bagaimana melihat peta industri pemasok alat-alat berat ya. Karena di tahun lalu salah satu kendala yang dihadapi selain weather ya, cuaca ekstrim, fenomena La Nina, salah satunya konon karena keterbatasan alat-alat berat. Nah, di tahun ini tentu Hinabi, Himpunan Perusahaan Alat Berat Indonesia yang diketuai Pak Jamaluddin, tentu sudah membuat satu persiapan atau proyeksi yang mudah-mudahan lebih akurat. Oke, kita langsung saja ke pembicara pertama, Pak Jamaluddin, Ketua Association of Indonesian Heavy Equipment Manufacturer atau Hinabi, untuk menyampaikan topik Exploring Potential of Fuel Cost Reduction in Heavy Equipment Mining Sector ya. What are the infrastructure needed for fuel efficiency? Pak Jamaluddin, waktunya kita sangat singkat ya, mungkin 10 menit. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Pak silakan. Hendra.
Selamat siang Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar. Izin saya share materi ya. Sudah bisa terlihat materi saya, Pak? Ya, jelas, Pak. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Jadi di sini saya sedikit share mengenai bagaimana dengan industri alat berat ya. Sorry, ini bagaimana caranya. Kalau kita lihat di sini, kalau kata orang-orang itu tak kenal maka tak sayang. Di situ kami ingin memperkenalkan diri bahwa ini adalah Hinabi, Asosiasi Alat Besar Indonesia, gitu ya. Jadi kita, nah di sini kalau kita lihat bahwa Hinabi itu adalah bagaimana kita mengembangkan industri alat berat dalam negeri, ya, dengan disupport reliable local industry dan juga human resource yang handal. Nah, kalau kita lihat seperti ini, di pie chart ini kita lihat bahwa ada 66 perusahaan bergabung dengan Hinabi, di mana 30-nya adalah fabrication komponen dan juga komponen setelah attachment. Metode kerja yang dilakukan di Hinabi adalah seperti ini, di mana dari industri manufaktur utama, dari industri fabrication, subkomponen, masuk ke komponen utama dan masuk ke peralatan. Enggak, kok nggak mau ya. Sorry Pak, ini ada masalah teknis sedikit. Nah di sini kita bisa melihat bahwa ada yang diproduksi di Indonesia. Diproduksi di Indonesia, hydraulic excavator, mulai dari 10 ton sampai dengan 200 ton, dump truck, motor grader, bulldozer, vibrating roller, dan static pneumatic. Dan kalau kita lihat tren dari alat besar Indonesia, kita bisa lihat di grafik bawah ini, di mana warna orange itu adalah mining. Kalau kita lihat di era sebelum 98, sebelum the Asian Economic Crisis, itu didominasi oleh konstruksi, biru ya. Nah, waktu itu 98 economic crisis, global economic crisis dihajar, kemudian masuklah berubah tren menjadi mining. Namun demikian konstruksi tetap juga masih di level yang menunjukkan peningkatan. Nah, tetapi yang terjadi adalah mining yang membesar sehingga boleh dibilang sekarang alat berat identiknya dengan mining. Jadi key drivernya kita ada 4 sektor alat berat Indonesia. Bahwa yang pertama adalah infrastruktur dan development, itu untuk konstruksi, crude palm oil itu di agriculture, forestry untuk the log and pulp, and then mining sector. Mining sector tentunya di batu bara. Nah, bagaimana dengan pekerjaan industri alat berat ini? Kalau kita lihat mining operation, apa sih karakteristik yang diperlukan di mining operation? Pertama tentunya safety. Kedua, kalau kita lihat pekerjaannya pekerjaan berat ya, heavy duty work, di mana ini kalau kita banyak itu di mining 20 jam awal operasi dalam sehari, bahkan 24 jam. Productivity-nya adalah besar, dan yang paling penting bagaimana concern kita sebagai manufacturing melakukan LCC untuk customer atau life cycle cost. Nah, kita lihat di sini, kalau dilihat dari mesin purchase, nah, kemudian ada cost yang timbul di maintenance, fuel, operator, dari weight, dan lain sebagainya. Sepakat bahwa fuel itu betul-betul highest operating cost for mining. Itu bisa di level 40% tadi ya. Dan ditambah lagi harga fuel yang continue to increase ya. Bentar lagi naik lagi tuh katanya. Nah, di sini ada perkembangan atau Indonesia Mandatory tentang penggunaan fuel dari biodiesel ya. 2013, 2014 sampai dengan 2026 kita berkutat di B30. Ini kira-kira karakteristik the mining operation yang ada di kita. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan fuel efisiensi ya? Kalau kita lihat, mungkin Bapak Ibu atau Pak Bambang udah ahlinya di sini. Jadi kita lihat bahwa conventional power transmission, Pak, di mana di sini menggunakan mesin diesel. Kemudian itu complex system built to convert heat from the burning fuel, jadi pembakaran. Nah, ini yang menimbulkan tenaga pada dua tuas rodanya. Nah, sehingga apa sih yang bisa kita lakukan
untuk alat-alat seperti ini. Yang pertama tentunya bagaimana kita mengimprove mesin maintenance and operation. Ini sangat penting, Pak. Dengan good maintenance dan good operation itu bisa melakukan fuel saving operation, fuel saving dalam maintenance, dan mesin monitoring system. Juga bagaimana kita mengimprove low fuel consumption technology. Ya, mau nggak mau kita menggunakan engine yang berteknologi tinggi atau udah efisien, menggunakan hybrid tidak terhindarkan, dan juga elektrifikasi atau dari mesin elektrik. Nah, kalau kita lihat di halaman ini adalah fuel saving operation. Bagaimana kita mentrain operator yang bisa mengoperasikan mesin dengan optimum level, Pak. Kadang-kadang kita hanya melihat bahwa ini ada power mode, dihajar power mode, padahal metode pekerjaan di situ kita hanya butuh economy mode. Sama dengan di mobil ada economy mode, tapi orang lebih suka pakai power mode. Nah, ini yang kita harus optimalkan, bagaimana operator mengetahui di level mana dia harus bekerja, sehingga ini akan maximize fuel efficiency dan tentunya dapat mereduce potensial damage dari unit tersebut. Ya, bisa kita pakai economy mode, travel mode, dan lain sebagainya. Kemudian itu untuk excavating, ya betul-betul dari posisi excavating yang baik dan benar. Jadi conduct to higher the excavation, bagaimana dengan posisi yang duanya. Juga kita menghindari relief hydraulic pressure sebisa mungkin. Jadi artinya kita melakukan smooth digging kalau di eskavator. Swing angle kita coba mengurangi, dan jadi kalau bisa itu jangan sampai dari eskavator ke alat beratnya cukup jauh jangkauannya, sehingga itu akan menimbulkan penggunaan fuel yang tidak ada manfaatnya. Maintenance juga punya dampak, ya. Jadi bagaimana dari sisi maintenance? Maintenance yang jelek akan menyebabkan membuang fuel, ya gitu ya. Same amount work at the well, the maintenance one. Jadi preventive maintenance itu bisa kita lakukan untuk men-saving fuel dan major repair. Nah, untuk jangka panjangnya. Contoh, replace filter periodically gitu ya. Genuine filter itu sangat penting. Engine oil juga ya. Air cleaner dan sebagainya. Nah, kemudian itu kita juga jangan menggunakan wanton do not use the fuel contain water and dirt. Artinya jangan yang kotor dan lain sebagainya. Proper pressure itu juga penting untuk di tire, dump truck, dan lain, dan juga wheel loader. Jadi itu namanya kita angkat menjadi CMIP, Pak. Customer Maintenance Improvement Program. Nah, ini yang kita support dari manufacturing, dari industri alat berat. Bagaimana program ini tujuannya untuk mengimprove maintenance level. Baik itu di customer dengan checking parameter seperti fuel, oil, dan water. Ini sangat penting karena dengan maintenance yang baik kita akan menghasilkan mesin yang optimum, dan tentunya fuel saving-nya akan jauh lebih baik. Juga dari sisi mesin itu sendiri, jadi mesin monitoring system. Ya, mesin monitoring system kita juga perlukan untuk mengutilisasi atau menganalisa data yang masuk. Jadi bagaimana cara mereduce consumption. Kemudian itu juga bisa membantu atau memonitor idle operating time. Jadi ini biasanya di rental company itu ya, yang harus dipasang ini. Jadi kita bisa mendetek, bisa melakukan lebih dini kita mengetahui. Salah satu contohnya di Komatsu, Pak. Di Komatsu itu menggunakan Komatsu Machine Tracking System, namanya Komtrak. Dia ada sensor atau ada attention yang memberitahu ke user. Sekian hour meter lagi filtermu harus ganti. Sekian meter lagi, hour meter lagi ini harus ganti. Nah, dengan maintenance seperti itu, kita bisa melihat average using of the si fuel consumption itu tadi. Nah, ini sistem yang digunakan di Komtrak tersebut. Dia menggunakan Komtrak controller, tentunya lewat GPS, pump controller, engine, multi monitor, communication, dan modem. Nah, disinilah kita bisa mengetahui kondisi mesin kita, dan juga kita bisa memberitahu bagaimana level maintenance yang dibutuhkan. Jadi kalau mesin itu idling,
idle di lontak di waktu yang panjang, itu bahaya juga. Fuel consumption-nya akan dan impact terhadap engine life. Nah, untuk hal-hal itu yang akan kita monitor dengan sistem yang kita pasang. Nah, bagaimana dengan waktunya, Pak? Mohon maaf, ya, Jamal. Siap. Nah, bagaimana dengan engine teknologi ya? Engine juga berperan penting ya. Bagaimana kita harus mengadjust si sensor tadi dengan engine controller supaya menghasilkan kondisi yang baik. Nah, ini yang saya bilang operasi menggunakan P mode, economy mode, low mode dan lain sebagainya ini adalah pilihan yang luar biasa. Nah, contohnya pada dump truck. Posisi 800 kW bagaimana 700 kW kita harus melakukan dengan posisi yang benar-benar dibutuhkan saat melakukan pemilihan operasi dengan mode tertentu. Hybrid. Nah, hybrid ini salah satu kondisi untuk mereduce fuel consumption. Kita lihat bahwa non-hybrid dengan hybrid itu bisa reduce 20%, di mana powernya disimpan saat si eskavator melakukan swing. Sehingga di situ dia waktu swing kita mendapatkan power untuk operasi di eskavator sendiri. Dan yang terakhir tentunya electrification. Jadi bagaimana kita mentransform fuel-based operation dengan electric efisiensi. Di situ Bapak kira-kira yang bisa saya gambarkan. Jadi menurut saya ada dua hal yang penting dalam melakukan fuel consumption efisien. Pertama maintenance Pak, juga dengan operator skill untuk mengetahui how to operate well in the machine. Terima kasih Bapak-Bapak, silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Jamaluddin, Ketua Hinabi, Himpunan Pengusaha Alat Berat Indonesia atas paparannya. Menarik, ini singkat padat dan tadi ada beberapa tips yang disampaikan oleh Pak Jamaluddin ya sebagai expert ya di industri alat berat, bagaimana perusahaan-perusahaan bisa melakukan efisiensi untuk penggunaan fuel ya. Ada tadi beberapa teknik-teknik dan yang penting juga disampaikan oleh Pak Jamaluddin mengenai penggunaan electric vehicle dan juga penggunaan strategi untuk melakukan efisiensi di era transisi energi. Makasih banyak Pak. Siap. Jadi nanti di sesi tanya jawab kita akan kembali sampaikan ke Bapak. Baik. Para peserta webinar itu tadi Pak Jamaluddin, Ketua Hinabi. Nah ini sekarang kita masuk ke pemateri kedua. Pemateri kedua ini Pak Hendy Windiarto dari PT Shell Indonesia, paparan terkait bagaimana memaksimalkan ya maximizing value dari penggunaan fuel dan juga lubrikan, penggunaan fuel yang lubrikan di industri pertambangan. Ini penting sekali ya yang tadi kita sampaikan bahwa efisiensi dalam penggunaan fuel yang mana fuel cost itu range-nya bisa sampai 30-40% dari mining cost ya. Dan ini di tengah situasi gejolak harga yang tidak normal, ini saya kira menjadi faktor yang sangat penting untuk diketahui oleh para penambang. Oke, kita berikan waktu kepada Pak Hendy Windiarto dari PT Shell Indonesia. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf, saya cek suara saya sudah bisa terdengar dengan baik. Terdengar Pak Hendy, yang bagus. Oke, saya coba sharing screen saya. Apakah sudah terlihat screen saya? Iya, jelas Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. So basically ketika saya dapat tentang subjek ini cukup challenging ya. Tapi probability itu tetap ada. Probability itu untuk kita men-saving energi atau men-saving fuel itu tetap ada. Tadi yang saya sepakat yang dipaparkan oleh Pak Jamaluddin, bagaimana operation juga sangat berkontribusi besar sekali dalam menjaga atau mengoptimize energi kita, mengoptimize fuel kita. Ada satu subjek yang dipaparkan oleh Pak Jamaluddin berhubungan dengan maintenance. Mungkin di durasi saya sekitar 10 atau 15 menit kita spesifik ngomongin di area situ. Apa yang bisa kita lakukan untuk agar kita bisa berkontribusi untuk mendapatkan fuel atau energi yang efisien khususnya di industri pertambangan kita. Nah, Shell ini bukan hanya sekedar lubrikan company lagi, mungkin kita sudah mendeklarasi beberapa tahun belakang ini, kita adalah satu solution company, jadi solusi kita bukan hanya dari sisi aspek lubrikan, grease, tapi juga aspek fuel dan juga aspek services. Jadi, untuk berkenaan dengan tema ini, saya akan coba bawa dua aspek.
yang berhubungan dengan lubrikannya dan juga berhubungan sama servisnya. Jadi mungkin sedikit saja, ini kita sudah sangat global company, sudah banyak sekali dijabarkan oleh Pak Sinagia tadi, berhubungan dengan company profile kita. Kita apa yang kita lakukan adalah understand, innovate, future trend. Jadi tren fuel efficiency itu sudah menjadi satu tren di global. Saya ambil pointer dulu. Dan kita harus bekerja sama dengan OEM. Kita harus bekerja sama dengan pembuat alat berat, membuat mesin, agar tujuan kita bisa tercapai dengan baik. Disupport lebih dari 200 R&D scientist globally. Ada beberapa teknologi center yang mensupport kita. Jadi teknologi center yang paling dekat dengan negara kita adalah di Shanghai. Dan tapi tidak hanya itu, paling tidak ada 4 teknologi center yang mensupport development kita. Kita juga berpartner dengan partnership kita, beberapa OEM, dan juga mengaplikasikan inovasi-inovasi yang kita develop di market. Kita ada istilah di internal kita, yaitu kita sebut dengan 4D, 4D. Jadi discover, develop, demonstrate, dan deploy. Dan pilar-pilar itu, pilar inovasi, pilar aplikasi, dan pilar kolaborasi itu berjalan di 4D tersebut, di 4D tersebut. Jadi kita mendiscover idenya, mendevelop ide tersebut, dan mendemonstrasikan, dan akhirnya mendeploy ke market, ke site-site Bapak. Sehingga apa yang kita idekan, yang kita canangkan, yang kita rencanakan, itu bisa terreflect dan bisa digunakan oleh market dengan baik. Berkenaan dengan topik fuel optimization atau dengan energi efisiensi, ada 2 pendekatan dari sisi aspek maintenance yang bisa kita lakukan. Pertama, pendekatan lubrikan, pelumas itu sendiri, dan pendekatan service. Saya akan coba jabarkan dari pendekatan lubrikan ini. Jadi Shell itu bekerja sama dengan banyak sekali industri, kampus yang berhubungan dengan scientist. Salah satu contoh yang di slide ini berhubungan dengan salah satu kampus yang cukup famous di London, Imperial College di London. Ini umur kampus ini mungkin sudah lebih dari 100 tahun, berdiri sejak tahun 1900, dan spesifik di topik ini dia membantu kita untuk menganalisa dan memahami apa sih mekanisme soot yang terjadi dalam pembakaran di engine terhadap wear yang terbentuk di engine tersebut. Dan juga membantu kita untuk melakukan research wear performance terhadap khususnya dengan lower viscosity oil. Jadi salah satu bold point-nya adalah lower viscosity oil. Jadi tren terhadap fuel efficiency adalah kita menghandle-nya dengan viskositas atau dengan kekentalan pelumas yang lebih encer. Jadi kalau kita lihat tren sekarang di mobil-mobil Bapak di rumah sekarang, umumnya sekarang tuh viskositas yang digunakan sudah mulai lebih tinir, lebih encer, lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, di sini ada grafik cukup busy slide ini. Saya nggak akan bahas semuanya, tapi saya akan pengen ajak Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu menuju ke slide ini, ke pojok kanan atas. Ini yang kita sebut dengan grafik Stieber curve. Jadi kalau di Stieber curve ini menjabarkan ini ada sumbu Y. Sumbu Y ini berhubungan dengan friksi, gesekan. Semakin atas, semakin tinggi sumbu Y itu, semakin tinggi gesekan tersebut. Sementara yang ke kanan atau sumbu X-nya ini berhubungan dengan ketebalan dari oil film itu atau kekentalan dari oil film tersebut. Semakin ke kanan, semakin kental pelumas tersebut. Nah, Stieber curve ini menggambarkan, jadi jika oil filmnya tidak terlalu kental, which is di daerah sini, maka kita bisa lihat friksinya akan sangat tinggi sekali. Ini yang kita sebut dengan boundary lubrication. Jadi metal to metal contact-nya itu terjadi. Karena tujuan lubrikasi adalah memisahkan metal dan metal kan. Jadi kita ketika oil filmnya sangat encer sekali, ini metal to metal contact itu terjadi. Tapi kalau oil filmnya kita naikkan, kita bisa lihat friksinya turun, sehingga didapatkan mix lubrication. Jadi masih ada metal to metal contact, tapi tidak dominan lagi seperti di area boundary lubrication. Nah, tapi kalau kita naikkan lagi kekentalannya, maka kita dapatkan hydrodynamic lubrication, which is metal to metal contact-nya benar-benar terpisah, sehingga ada pelumas di dalamnya di sini. Jadi kita bisa mengeliminasi wear.
Tapi uniknya, kalau kita tambahkan lagi kekentalannya, bukan malah turun friksinya, tapi malah naik. Jadi kita bisa lihat Strebekov itu dari friksinya sangat tinggi, mulai turun drop, tiba-tiba naik lagi dia. Ternyata dengan semakin kentalnya pelumas, semakin tingginya kekentalan pelumas, ternyata dia bisa menyebabkan internal friksi, sehingga menyebabkan friksi. Nah, friksi itulah yang membuat energi kita menjadi lebih boros. Nah, kita harus mendapatkan di mana titik yang optimal. Jadi jangan terlalu tebal ataupun terlalu encer sehingga terjadi metal to metal kontak, atau terlalu tebal lubrikannya sehingga terjadi energi loss yang kita harapkan. Makanya kita harus understand di daerah mana kekentalan pelumas itu harus kita terapkan di alat kita. So basically ini sudah dilakukan research dan segala macam. Jadi kalau kita melihat tren dunia sekarang, orang sudah beralih dari mineral oil menuju synthetic oil. Salah satunya adalah membuat pelumas itu lebih encer, tapi masih tetap juga bisa melakukan fungsi lubrikasinya dengan baik. Jadi kalau kita lihat dari mineral oil, trennya sekarang udah menuju ke synthetic oil, bahkan in future oilnya sudah sangat encer sekali, tapi proteksi terhadap wear-nya tetap lebih baik daripada mineral oil. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita balikkan di aplikasi kita, bagaimana sih cara kita mengimplementasikan tersebut? Jadi kalau kita ngomongin tentang mechanical truck, which is ini sangat populer, truck yang paling populer di dunia mining ini. Jadi ada penggerak utamanya itu dari engine, pindah ke torque converter, pindah ke transmission, dan akhirnya pindah ke final drive, differential dan final drive. Nah, 3 komponen awal ini adalah komponen yang selalu berputar, selalu tanda kutip selalu mengaduk pelumas, selalu berputar, baik komponen truk itu bergerak atau truk itu diam, truk itu lagi loading atau sedang dumping atau sedang traveling, selalu komponen ini bergerak. Nah, jadi kalau dia selalu bergerak, dia akan selalu mengaduk pelumas, tanda kutip dengan pelumas mineral yang sekarang sering umumnya digunakan oleh market, dia akan ada energi loss di situ. Nah, kita punya peluang untuk mengurangi energi loss itu dengan cara merubah pelumas tersebut menjadi sintetik. Dari mineral oil, ini brandnya Shell, menuju ke synthetic oil, ini brandnya Shell juga sini. Tapi idenya adalah kita merubah dari mineral oil menjadi sintetik. Di engine oil kita lakukan perubahan tersebut, di torque converter kita lakukan perubahan tersebut, di transmisi pun kita melakukan perubahan tersebut dari mineral menuju ke sintetik. Sehingga dengan melakukan perubahan tersebut, energi loss yang karena dengan menggunakan mineral oil tersebut kita bisa reduksi, kita bisa kita tekan tanpa harus berkompromi dengan proteksi terhadap komponen tersebut. Oke, kita mungkin saya akan ada video sedikit singkat bagaimana ini bisa menceritakan dominasi sintetik lubrikan dengan mineral oil. Using the same slow-motion video technology clearly shows that the mineral-based oil lubricates the gearbox much less evenly. Even after 2.5 seconds, there are still parts of the gear tooth which are not covered by an oil film. These parts will be subject to higher friction and wear compared to a well-lubricated gearbox.
Here we see how a Spirax synthetic oil performs at ambient temperature. Under these conditions, both in slow motion and in real-time motion video, we clearly see the very rapid lubrication of the complete gearbox and a relatively constant oil level. This filming clearly demonstrates that for best performance, for both cold starts and fully warmed up conditions, choose Shell Spirax synthetic. Oke, jadi kalau di video tadi saya mungkin sedikit simpulkan. Jadi kalau tadi Bapak-bapak dan Ibu lihat ada beberapa kotak yang di highlight di poin tersebut. Ketika mineral oil itu kita gearbox itu menggunakan mineral oil, ini by the way ini benar-benar di shoot dengan high speed kamera ya. Jadi benar-benar kita coba mendapatkan visualisasi bagaimana lubrikasi itu bekerja di dalam gearbox dalam hal ini. Ketika kita menganggap ketika lubrikan itu mengcover semua bagian dari gear tersebut, ternyata ketika kita lihat lebih detail dengan high speed kamera, ternyata ketika menggunakan mineral oil ada area-area yang belum terlubrikasi setelah sekian detik. Tadi ada dijelaskan sekian detik. Untuk menggunakan synthetic oil lebih cepat daripada mineral oil. Jadi benar-benar flow-nya lebih cepat. Itu akan mencegah adhesive wear atau keausan terjadi dalam komponen itu lebih baik. Jadi dari samping dari sisi konsumsi energi dan juga proteksi terhadap komponen, synthetic oil lebih baik dibandingkan dengan mineral oil. Makanya sekarang kalau kita lihat tren secara global sudah mulai terjadi peralihan dari mineral oil, penggunaan mineral oil menjadi synthetic oil. Nah, tapi kembali lagi untuk mendapatkan goal yang subjek kita hari ini, kembali lagi tidak bisa dari satu aspek. Tadi aspek operasional sudah dijelaskan sebelumnya. Dan tadi ada aspek lubrikasi juga, dan kita juga harus melihat aspek-aspek yang lainnya. Saya akan coba bawa dari sisi aspek delivery fuel. Jadi bagaimana fuel itu diantarkan dari fuel tank menuju ke ruang bakar. Jadi kalau mungkin saya 2 menit Pak Hendy. Oke, 2 menit. Oke. Jadi di sini bagaimana caranya kita bisa melakukan pick up fuel, karena kita sudah sangat tahu sekali. Challenge khususnya di delivery fuel adalah kontaminan. Tadi sempat disebutkan di slide-nya Pak Jamal sebelumnya. Jadi kontaminan salah satu kontributor fuel yang jelek sehingga menyebabkan energi efisiensinya tidak tercapai atau bahkan bisa menyebabkan failure di komponen-komponen kita. Ada blind spot-nya kita. Jadi kalau kita bisa lihat delivery fuel itu, saya ambil pointer dulu. Dari awal desain pickup pipe, jadi suction pipe dari fuel tersebut belum pernah berubah so far. Jadi suction pipe di fuel tank itu seperti ini, dan dia akan menghisap atau menyedot fuel dari fuel tank di bagian bawah dari fuel tank tersebut. Which is true, karena kalau fuel levelnya dia akan turun, kalau suction pipe-nya di atas, dia akan tidak tersedot lagi seperti itu. Nah, tapi challenge-nya adalah ketika menggunakan suction pipe ini, di sini ada sumber kontaminan di sini. Nah, ketika sumber kontaminan ini kita hisap masuk ke dalam suction pipe dan masuk ke dalam fuel system, akan merusak komponen-komponen fuel system. Salah satu contohnya adalah injektor ataupun nozzle tersebut. Nah, ini akan berkontribusi terhadap power loss dan juga fuel yang boros. Nah, di sini kita tawarkan namanya Fuel Active. Fuel Active adalah salah satu company yang cukup inovatif sehingga dia bisa bekerja sama dengan kita under platform Oren. Kalau Bapak-bapak pernah ikut di webinar kita sebelumnya, kita punya platform marketplace yang namanya Oren, dan di situ ada Fuel Active brand di situ. Nah, jadi cara kerja Fuel Active brand ini adalah dia merubah cara penghisapan fuel tersebut dari fuel tank tersebut dengan mekanisme seperti ini. Dia hanya memilih fuel yang lebih bersih untuk dimasukkan ke dalam fuel system dan dimasukkan ke dalam ruang bakar. Suction pipe-nya dirubah dengan konsep mekanisme seperti ini. Ini hanya teaser, jadi jika Bapak-bapak tertarik dengan ide ini, nanti kita bisa discuss lebih dalam. Tapi supaya dapat gambaran cara bekerjanya kira-kira seperti ini.
Jadi mekanisme dari fuel aktif itu dia hanya memilih atau menghisap bagian fuel yang paling bersih, which is itu di atas kira-kira sekitar 3-5 inci di permukaan, dan dia selalu mengikuti level dari fuel tersebut. Jadi ketika level fuelnya rendah, dia akan selalu mengikuti, dan level fuelnya tinggi, dia akan selalu mengikuti. Jadi dia hanya memilih fuel yang lebih bersih untuk dimasukkan ke dalam fuel system dan dimasukkan ke dalam ruang bakar, sehingga energi efisiensi bisa dicapai. Nah, jadi paling tidak ada 2 topik dari sisi konsep maintenance yang bisa saya sharing di sini. Ideation, jika Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tertarik, kita bisa diskusi lebih lanjut dan bisa kita terapkan di site ya Bapak dan Ibu. Oke, mungkin seperti itu pemaparan dari saya, Pak. Saya akan kembalikan lagi ke moderator. Ya. Baik, terima kasih Pak Hendy Windianto. Ya, terima kasih. Indonesia atas paparannya, menarik. Tadi ada beberapa video visual yang menggambarkan bagaimana efisiensi dari penggunaan lubrikan yang dari PT Shell Indonesia yang menawarkan solusi ya sebagai salah satu solusi untuk bagaimana mengefisienkan kegiatan penggunaan bahan biaya fuel dalam operasi penambangan. Tadi ada beberapa challenge dan juga Pak Hendy juga menyampaikan advantages dari penggunaan synthetic oil ketimbang penggunaan mineral sintetik ya, synthetic oil tadi, mineral. Oke, baik, nanti di sesi tanya jawab Pak Hendy kita akan kembali ke Pak Hendy. Nah, berikutnya para peserta webinar kita akan mendengarkan paparan dari pihak asosiasi ya, Pak Bambang Cahyono, Direktur Eksekutif dari Asosiasi Perusahaan Jasa Pertambangan Indonesia atau ASPINDO, Indonesian Mining Services Associations. Topik paparan dari Pak Bambang Cahyono yang lama bekerja di cukup panjang ya karirnya di perusahaan kontraktor di Pama Persada khususnya ya. Pak Bambang ini sangat well known di industri jasa pertambangan. Materinya practical advice untuk penggunaan efisiensi cost di operasional pertambangan. Waktunya 10 menit, Pak Bambang Cahyono. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendra. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Apakah materi saya sudah bisa di-share? Baik, mungkin saya mulai ya. Jadi tadi sudah disinggung di pembukaan oleh Pak Hendra. Jadi fluktuasi harga ini, jadi saya sebaiknya mau ini nawar ke Pak Hendra ini, tolong disampaikan ke anggota APBI supaya sedikit bagi-bagi keuntungan ke anggota kami kontraktor. Gitu. Jangan negosiasi. Mungkin mulai slide pertama, jadi efisiensi ini saya sudah beberapa kali sharing paling tidak di anggota ASPINDO ya. Ini berbagai macam bidang efisiensi terutama yang di operasional. Mungkin next. Jadi untuk operasional biasanya yang saya soroti itu yang sudah beberapa kali saya share adalah mengenai productivity, mengenai equipment fleet ya, fleet matching ya, supaya efisien, kemudian efisiensi manpower ya. Nah, kali ini mengenai fuel cost. Kenapa fuel cost? Next. Jadi fuel cost ini tadi juga sudah disinggung oleh beberapa presenter sebelumnya. Owning cost itu kira-kira 10-15% saja. Kemudian maintenance cost 15-20% gitu. Labor cost 10-15% kira-kira. Tetapi bahan bakar atau fuel ini 30-40% ya. Kalau di hauling, di dump truck itu biasanya mendekati 40%. Yang lain ya 30-35% gitu. Ini yang membuat ya mungkin layak disoroti, fokusnya khususnya di hauling. Lanjut. Jadi kalau alat utama itu ada 2 ya, alat loading, ekskavator, loader, kemudian alat hauling, dump truck, trailer. Untuk ekskavator atau alat loading biasanya lebih stabil pemakaiannya, jadi tidak menjadi fokus kali ini. Tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Pak
Jamaluddin mengenai ekskavator ya. Kalau saya biasanya penekannya lebih di productivity-nya, efisiensi di productivity. Nah, yang untuk hauling ini jadi kalau untuk ekskavator biasanya yang dijaga itu perpindahan alatnya. Dari satu lokasi loading ke lokasi lain itu bisa sejam, 2 jam kadang-kadang tanpa menghasilkan produksi. Itu kan buang bahan bakar saja kan. Nah, itu harus seefisien mungkin pindahnya. Tapi alat hauling, faktornya itu banyak. Jadi ini jadi tahap awal ini saya hanya membahas mengenai secara pengalaman, secara manual dulu ya. Nanti yang terakhir yang pemanfaatan teknologi. Kalau secara manual ini biasanya pengaruh dari fuel consumption itu ada 3 aspek, grid atau kemiringan jalan, kemudian kebiasaan operator nih, dan spesifikasi atau kualitas alat. Tapi yang terakhir ini biasanya ya untuk alat yang sama, lebih ke ya alat baru dan alat yang lama, pasti fuel consumption-nya beda gitu ya. Tetapi kalau sudah ya udah ada alatnya ya udah given ini dari pabriknya kan, masih sulit kita untuk mengoptimalkan dari sisi spesifikasi alat ya, kecuali dengan tambahan macam-macam nantinya. Oke, lanjut. Untuk alat hauling beberapa faktor ini tadi sudah saya sebutkan, saya fokus 2 aja ini dulu. Untuk grade atau kemiringan jalan ya. Secara umum, kalau di tambang batu bara terutama di Indonesia, itu tambangnya makin dalam, jauh ke dalam. Pada saat bermuatan dan menanjak, keluar dari pit, itu adalah kondisi secara umum yang terboros. Pada saat pulangnya kosong, itu lebih hemat bahan bakar ya. Nah, di sini yang kita harus hati-hati bagaimana menentukan grid atau kemiringan jalan. Kemudian kebiasaan operator ya, operatornya kalau kebiasaan suka main hajar gas terus nggak peduli masuk gigi berapa gitu ya. Ini juga bisa mempertinggi fuel consumption. Lanjut. Next. Grid jalan. Nah, di sini tadi saya memberi acuan biasanya karena ini masih sifatnya arahan secara manual. Panjang tanjakan itu harus dijaga maksimum 50-an meter lah ya. Grid jalan maksimum kemiringannya 8%. Ini standar di tambang. 50 meter kenapa? Ya, jangan terlalu, sebetulnya intinya jangan terlalu panjang. Kalau ini jalan nanjak terus sampai ratusan meter, di sini udah pasti akan terjadi pemborosan bahan bakar karena ya nggak bisa menjaga di sini kombinasi gas dengan pemborosan bahan bakar. Tetapi kita maklum bahwa di Indonesia itu tambang makin dalam, kalau kedalaman 200 meter, memilih jalan itu nggak mudah untuk menghasilkan grade jalan yang ideal ya. Jadi ini kalau diusahakan 50-an meter gitu, setelah itu diusahakan agak landai, ngambil napas lah gitu ya, sehingga di sini bisa kita memainkan di transmisinya sehingga bisa lebih menghemat bahan bakar. Tetapi tidak semudah itu karena tadi ya kondisi tambang yang sudah given dengan kedalaman ratusan meter itu membuat jalan juga tidak bisa semudah itu ya. Nah, ini pilihannya kalau terpaksa grade jalan harus lebih tajam. Nah, ini diusahakan di tikungan ya, karena di tikungan ini effort gasnya itu paling ringan lah ya, sehingga biasanya otomatis bisa menghemat bahan bakar. Lanjut. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Jadi kalau di tikungan, kalau nikung ke kiri otomatis jalannya super elevasinya istilahnya miringnya ke kiri juga, kalau ke kanan juga ke kanan gitu ya. Jadi umumnya grade
super elevasinya sekitar 2%, tapi masih tergantung kecepatan sebetulnya. Jadi kalau kecepatan lebih tinggi juga ini akan bisa boleh lebih tajam ya, tetapi ya kita maklum di tambang mana ada kecepatan tinggi. Untuk tanjakan ini kemiringan ini kalau dibuat grid jalannya artinya kemiringan arah lurus ya, arah ini bisa lebih tajam dibandingkan bagian jalan yang lurus karena di situ biasa effort dari gas transmisinya semua itu bisa lebih enteng dibandingkan kalau jalan lurus terus. Lanjut. Nah, jadi contohnya kalau memanjang seperti ini ya, kalau ini 8%, kemudian oke, istirahat sedikit, agak landai dikit, baru 8% lagi gitu. Ini pilihannya, tetapi kembali lagi kita harus lihat situasi di tempat. Kalau pilihannya makin banyak makin dalam tambangnya, membutuhkan jalan lebih panjang dan berliku-liku, nah itu nanti akan hitung-hitungan antara efisiensi ini, kemudian jarak haulingnya, pemilik tambangnya mau bayar enggak gitu kalau jarak angkutnya lebih panjang karena kita harus memaintain jalan yang ideal. Disinilah dibutuhkan memang butuh negosiasi dengan pemilik tambang. Lanjut. Nah, yang kedua tadi kebiasaan operator ya. Jadi ini penyesuaiannya biasanya bisa ditambah pemasangan alat tambahan ya, sehingga bisa mengendalikan kapan harus pindah gigi gitu ya, karena operatornya kadang-kadang ya punya kebiasaan ya lebih nyaman main hajar terus gasnya terus nggak peduli boros atau tidak gitu. Next. Ya, maaf 2 menit Pak Bambang waktunya. Ya. Nah ini yang pilihan terakhir adalah zaman sekarang pemanfaatan big data. Pemanfaatan big data itu ya seperti tadi ya, biasanya alat berat sudah dilengkapi sistem built-in ya, seperti tadi disebutkan oleh Pak Jamal, ada Comtrax gitu ya. Ini kalau bisa diakses kemudian dikombin dengan menggunakan tambahan alat IoT ya buatan sendiri, banyak usaha yang bisa menghemat bahan bakar. Jadi dikombinasikan dengan GPS, kemudian data operasional tambang yang lain. Jadi ini bisa mengoptimalkan secara detail. Next. Ini yang terakhir. Jadi ini tadi sudah saya sebutkan di awal, ada 3 alat lingkungan manusia. Nah ini dengan dikombin menggunakan big data, tentu saja nanti akan faktor-faktor ini akan saling berkaitan, akan bikin pusing kalau secara manual, tapi dengan big data ini kita bisa mengidentifikasi root cause-nya, mana yang membuat fuel consumption-nya boros gitu, sehingga kita bisa melakukan perbaikan untuk mengurangi. Next. Ini yang terakhir. Jadi di perencanaan jalan ya, itu jalan kalau sepanjang jalan ini itu bisa dipenggal-penggal bagian jalan ini, itu bisa direcord fuel consumption-nya berapa dengan big data ini. Masing-masing dari sini kita akan tahu mana yang perlu diperbaiki. Kalau dari perencanaan jalan ini kalau dari potongan melintangnya gitu, kalau ini jalannya, kalau perlu apakah jalan dipertinggi di titik tersebut atau direndahkan gitu ya, tergantung bagaimana hitungannya per section tadi. Bagian yang merah ini boros gitu datanya, oke, bisa diperbaiki, tetapi membutuhkan tadi data fuel consumption-nya yang sangat-sangat detail akurat per section tadi. Nah ini nih saya nggak tahu di beberapa kontraktor besar mungkin sudah mulai mencoba ini ya. Terakhir,
untuk manusia dan alatnya ini. Jadi big data itu bisa mengefisienkan per operator, per shift-nya gitu, recordnya, sehingga kecepatannya tadi juga saya sudah sebutkan di awal, tambah alat tambahan untuk mengontrol otomatisasinya. Nah, kalau untuk alat, nah ini yang saya sudah singgung tadi, kalau biar gimana alat yang tua akan beda, fuel consumption-nya sedikit lebih boros. Nah, di sini juga bisa diintegrasikan datanya ke sistem schedule maintenance ya. Tadi juga sudah disinggung juga dari Shell, kalau data-data ini semua di-record, itu di-combine, menentukan schedule maintenance-nya akan lebih detail. Iya. Nah, ini mungkin waktunya Pak Bambang. Habis ya. Next. Oke, Iya. terima kasih. Pas. Oke. Pas sekali. Saya kembalikan ke Pak Hendra. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang Cahyono, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Jasa Pertambangan Indonesia atau ASPINDO, Indonesian Mining Services Associations, atas paparannya terkait topik langkah praktis efisiensi biaya penambangan di era digital. Tadi menarik Pak Bambang menyampaikan beberapa hal terkait penggunaan big data, dan juga Pak Bambang menyampaikan hal-hal terkait dengan perencanaan, pentingnya perencanaan, termasuk dalam perencanaan untuk pembuatan jalan yang bisa mereduksi kos yang cukup signifikan, dan juga faktor sumber dayanya atau manusia. Oke, nanti di sesi tanya jawab kita akan kembali ke Pak Bambang lagi. Nah, peserta yang terhormat, siang ini kita ada pembicara yang terakhir ya dari expert ini, Pak Herdian Gandawijaya, CEO dari PT Turah Teknologi Informasi. Paparannya terkait Field Management Solution in Mining Operation. Waktunya singkat 10 menit Pak Herdian, dipersilakan. Siap Pak Indra, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan-rekan serta webinar, rekan-rekan pembicara, juga khususnya untuk Shell dan Petromindo ya, yang sudah membuat acara ini bisa berlangsung. Semoga bisa kita manfaatkan untuk sharing ya. Jadi di sini sebenarnya kita melakukan sharing ya, bukan mengajarin atau mungkin kita apa ya istilahnya seperti di kelas ya. Artinya kita sharing pengalaman masing-masing, pengalaman yang selama kita bekerja atau selama berkarir ya. Oke, mungkin coba kita share slide dari Turah. Apa udah terlihat Bapak Pak Hendra untuk slide dari kita Pak Hendra? Sudah Pak. Ya, terima kasih. Mungkin langsung aja. Jadi alhamdulillah untuk kesempatan kali ini saya mungkin perkenalkan diri dulu, Herdian Gandawijaya, mewakili dari Turah Teknologi Informasi, coba menyampaikan tentang Field Management Solution in Mining Operation. Dan ini mungkin sebenarnya sudah beberapa di capture oleh rekan-rekan pembicara sebelumnya. Oh ya, sebelumnya juga mungkin kita akan perkenalan juga terkait Turah Teknologi Informasi sendiri. Itu adalah salah satu perusahaan teknologi ya yang bergerak di mining. Khususnya kita mendevelop berbagai aplikasi maupun alat ya yang tujuannya untuk mensolusikan berbagai case yang mungkin sering ditemui di tambang. Dan salah satunya mungkin ada beberapa produk kita. Antara lain Fleet Management System. Jadi kita sudah mengembangkan Fleet Management System yang kita namain sebagai Turah Main Fleet. Jadi itu mungkin kalau di tempat lain itu lebih dikenal sebagai dispatch ya. Dan ini mungkin seperti yang Pak Bambang Cahyono atau mungkin Pak Jamaluddin tadi sempat singgung, artinya bahwa sistem ini juga bisa men-tagging atau meng-capture atau mengkoneksi dengan data dari ECU atau ECM alat ya. Jadi kita bisa dapatkan
berbagai variabel atau parameter-parameter yang penting untuk alat, khususnya terkait misalkan flow rate ya, atau fuel burn rate dari alat itu sendiri. Kemudian kita juga mengembangkan fuel management system juga. Dan fuel management system itu yang sudah kita kembangkan ini alhamdulillah sudah terintegrasi ya dengan fleet management system itu sendiri. Artinya dalam satu enclosure perangkat atau aplikasi itu sudah kita coba integrasikan antara kebutuhan operasional, pengaturan fleet ditambah dengan pengaturan atau managing dari penggunaan fuel itu sendiri. Dan selain itu memang dari Tura sendiri juga ada beberapa service ya, mungkin detailnya nanti bisa kita dilihat di web atau mungkin bisa discuss lebih jauh. Tapi sebenarnya kita juga ada beberapa service yang kita layani termasuk pengembangan aplikasi, pengembangan database ataupun bergerak di pengembangan IoT ya. Internet of Things yang sempat disinggung oleh Pak Bangun China terakhir itu part of IoT ya, pengembangan sistem dispatch ya, seperti itu. Oke, mungkin kita langsung aja ya, langsung ke dari slide utamanya. Jadi sebenarnya sudah disampaikan juga tadi kenapa sih optimisasi untuk fuel efficiency itu sangat penting sekali. Karena memang kita ini, sebelumnya sampaikan juga bahwa Tura ini adalah grup ya. Jadi sister company kita itu ada Tura Main Consulting ya. Dan kita memang dalam Main Consulting beberapa kali melakukan assessment secara langsung terkait report keuangan dari perusahaan tambang, dan memang salah satu komponen cost yang paling signifikan ya, yang paling besar adalah di fuel ya. Itu kalau averagely yang pernah kita lakukan assessment itu range-nya itu relatif dari 25 sampai mostly hampir 40%. Dan memang itu jadi concern utama ya, concern utama dari semua industri tambang. Dan saya yakin bahwa tiap company tambang pasti punya policy, punya kebijakan, dan punya inisiatif ya untuk melakukan reduction terkait cost saving. Nah, sebenarnya kita mungkin bisa lanjut kenapa sih inefisiensi itu bisa terjadi ya, inefisiensi di penggunaan fuel itu bisa terjadi. Nah, mungkin dari bapak-bapak sebelumnya atau rekan-rekan pembicara menganalisis dari berbagai hal, dan kita mungkin hanya melengkapi ya, tapi ini juga masih bisa dieksplor lebih jauh lagi karena tidak hanya terbatas dengan ini aja. Jadi kita bisa sharing supaya lebih komplit. Pertama mungkin kita melihat ada ketidakpedulian ya, atau kurangnya awareness kalau kita bilang sih tentang fuel efficiency. Mungkin di level manajerial atau top up manajemen itu sangat care, sangat aware dengan fuel gitu. Tapi mungkin praktikalnya di level middle ataupun mungkin di eksekutornya, mungkin di low levelnya itu jarang mungkin mendapatkan misalkan awareness atau apa, sehingga mereka kadang mungkin terkait utilisasi fuelnya itu kurang efisien gitu. Nah, beberapa kali kita sempat lakukan assessment ya terkait itu di beberapa perusahaan, sempat kita temui juga ada misalkan ada kebocoran fuel di nozzle gitu. Tapi operator atau fuelman yang bertugas terkesan biasa-biasa saja dan tidak menangkap itu penting. Bayangkan kalau kita ukur nih, misalkan kebocoran itu berjalan berapa kali untuk tiap unit, berapa hari, mungkin dalam 1 bulan itu akan terjadi berapa, dan itu pun hanya mereka biasa aja tanpa ada merasa bahwa ini adalah salah satu hal yang salah. Itu mungkin salah satu temuan kita itu. Kemudian antara lain yang lain adalah terkait inakurasi historical fuel data. Ini sangat penting sekali. Jadi kita memang perlu satu sistem untuk make sure bahwa historical fuel data itu bisa terrecord dengan baik. Karena memang beberapa yang kita lihat memang mostly beberapa company itu masih menggunakan sistem manual ya, pencatatannya dengan manual, dengan log sheet segala macam ya. Dan saat rekapitulasi atau reconcile di akhir periode misalkan dalam weekly atau monthly itu sering tidak match, bahkan nanti misalkan untuk menetapkan status closingnya harus dengan tricky ya. Dan itu memang beberapa kali kita temui saat coba kita melakukan implementasi atau assessment di satu perusahaan tambang. Kemudian kita coba langsung ke adanya daily monitoring data rekonsiliasi, tidak efektifnya daily monitoring data rekonsiliasi. Itu termasuk yang tadi ya, part of yang tadi. Kemudian ada tidak adanya reliable operational activity monitoring tools. Ini berarti kita memang sebenarnya kita perlu satu sistem yang reliable untuk membantu kita untuk melakukan monitoring ya, melakukan pengaturan untuk managing
terkait operasional, begitu juga pengaturan dalam fuel distribution. Kemudian ada kekurangan koordinasi antar departemen. Nah, ini memang kalau di sisi operation mungkin Pak Bambang sudah paling tahu lah, karena memang kalau di antar departemen, misalkan antara departemen operation sama plan itu, wah itu udah kayak mungkin jarang yang berjalan sinergi gitu. Jadi saling ada tidak titikmu di sana. Nah, ini mungkin itu menjadi salah satu penyebab fuel itu juga menjadi tidak efisien. Kemudian adanya tidak dilakukan terhadap kondisi monitoring alat dengan baik ya, kondisi monitoring tidak dilakukan dengan baik. Itu salah satunya. Nah, kemudian kita lihat apakah memang sebenarnya apakah ini tidak dilakukan sih di perusahaan tambang? Kalau saya yakin di seluruh perusahaan tambang itu hampir melakukan itu ya. Kalau kita lihat inisiasi pasti ada, dan itu sangat banyak ya inisiasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang, sangat banyak sekali untuk melakukan fuel efficiency. Kemudian untuk support pasti tersedia, guidance atau rule itu banyak. Jadi kalau kita lakukan assessment, misalkan kita temukan ada SOP itu banyak sekali. Misalkan ada SOP saat kondisi standby harusnya matikan mesin atau tidak, itu ada. SOP misalkan dalam pengaturan balancing unit itu ada, supaya unit berjalan dengan seimbang sehingga tidak ada loss di sana, itu juga ada. Dan yang mungkin ada konsistensi, dan yang terakhir itu adalah concern di tools atau dan teknologi yang dikembangkan sendiri ya untuk pemantauan fuel management ini. Nah, kemudian waktunya Pak Herdian, mohon maaf, waktunya 1 menit lagi ya, bisa dipersingkat. Oh, siap Pak. Ya. Nah, terkait hal itu kemudian kita ada terkait hal-hal yang lain adalah bahwa kita sepakat, yaitu ada beberapa yang kita sudah lakukan pada paham, itu ada beberapa eliminasi, substitution, dan engineering ya. Eliminasi, substitution engineering adalah part of untuk melakukan fuel cost efficiency. Misalkan alat yang rusak, ya udah kita misalkan lakukan ganti, atau misalkan alat yang sudah tidak perform kita lakukan scrap atau kita remove dari list unit operator, itu salah satunya elimination, dan ini bisa kita detailkan lebih lanjut lagi. Dan terkait hal itu maka kita memerlukan satu sistem ya, sebenarnya satu sistem fuel management system yang terintegrasi. Kenapa terintegrasi? Karena memang cakupan operasional oleh sistem ini cukup luas ya, baik itu mulai dari distribusi fuelnya, yaitu flow distribution harus kita bisa monitor, kemudian maintenance equipment juga harus kita monitor, operasional juga harus kita monitor, termasuk sampai kemudian teknologi yang akan dikembangkan di sana. Sehingga sistem yang kita harapkan itu ada fuel management ini bisa memantau semuanya yang terkait dan terintegrasi, baik itu tiap activity ataupun tiap chapter kegiatannya gitu. Sehingga ada loss, jika telah ada loss ini bisa akan terpantau dengan baik ya, baik itu secara swiftly. Kemudian salah satu yang paling mungkin lihat adalah misalkan kita integrasikan antara fuel management dengan fleet management system, sehingga saat unit operasional misalkan di satu pad yang mungkin itu dirasa itu akan menimbulkan loss, dia akan selalu akan terpantau berapa loss fuelnya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu implementasi penerapan integrasi ya fuel management system itu dengan integrasi dengan fleet management system, sehingga day to day ataupun mungkin hourly fuel consumption itu sementara Pak Hendra. Iya. Masih ada waktu Pak Hendra? Waktunya sudah habis ini sebenarnya Pak Herdian. Oh siap. Mohon maaf. Udah lewat. Iya, terima kasih Pak Herdian. Ini menarik sekali paparan dari Pak Herdian. Ini banyak hal-hal yang sangat bermanfaat saya kira buat para peserta. Namun mungkin nanti di sesi tanya jawab Pak Herdian ya, dan kita akan tanyakan lagi ke Pak Herdian, dan nanti para peserta akan mendapatkan material dari semua yang dipaparkan oleh para pembicara setelah acara ini. Oke, baik. Kita coba maksimalkan waktu yang tersisa. Ada lumayan banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Saya coba memilih beberapa ya. Oke, pertama ini ada beberapa pertanyaan ditujukan ke Pak Hendy ya. Ini cukup banyak, jadi saya coba untuk pertama ke Pak Hendy ya. Ada 2 pertanyaan. Saya ada 5 masuk sebenarnya, tapi saya 2 pertanyaan pertama buat Pak Hendy, Shell Indonesia ya. Ini pertanyaan dari Pak Ferry ya, pertamanya Pak Ferry Sianturi. Nah, untuk efisiensi fuel, bagaimana kualitas solar mendukung program efisiensi pada peralatan, di mana kualitas solar untuk perusahaan yang mempunyai supplier yang banyak kadang-kadang berbeda satu sama lain. Adakah parameter dalam menentukan kualitas solar secara langsung di lapangan? Nah, satu lagi nih supaya bisa lebih
efisien ya. Kita coba efisienkan waktu. Nih pertanyaan kedua buat Pak Hendy juga tadi ya. Ini mungkin ada beberapa yang sudah dijawab ya di sini. Oke, ini dari Pak Aditya Enggriawan buat Pak Hendy. Izin bertanya. Fill aktif, adakah maintenance-nya atau free maintenance? Jika baru refilling dan kotoran akan naik di situ, apakah masih ada potensi juga kotoran terhisap ke sistem? Ini pertanyaan teknikal banget. Silakan Pak Hendy, singkat saja. Terima kasih Pak. Jadi mungkin saya akan jawab yang pertanyaan kedua dulu. Jadi fuel aktif itu apakah ada kemungkinan kontaminan atau kotoran terhisap masuk ke dalam sistem? Jadi yang sekarang digunakan oleh kita pada umumnya itu potensi kontaminannya itu sangat besar sekali karena kita melihat suction partnya benar-benar sampai hampir ke dasar dari fuel tank tersebut. Nah, fuel aktif itu berusaha untuk meminimalkan kontaminan yang kesak atau kehisap ke dalam fuel system dengan punya mekanisme yang tadi saya sampaikan. Dia hanya menempatkan suction point-nya di beberapa inci dari permukaan fuel level tersebut. Tapi kalau fuel levelnya turun, dia akan mengikuti, fuel levelnya naik akan mengikuti naik juga. Jadi kira-kira seperti itu singkatnya. Tadi pertanyaan pertama, apakah ada metode untuk mengetahui kondisi fuel? Itu ada, Bapak tinggal tanya aja ke fuel supplier-nya, pasti dia punya dokumentasi bahwa fuel yang disuplai itu harus meet dengan beberapa parameter tersebut. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah ketika sudah sampai ke unit, itu pun kita harus manage. Ketika sampai ke fuel tank pun kita harus manage. Kita punya filtrasi dan segala macam untuk menjaga kontaminan supaya tidak masuk ke dalam sistem kita. Ketika sudah dalam ke fuel tank pun, kita juga harus manage bagaimana kontaminan itu tidak masuk ke dalam ruang bakar kita. Nah, di pemaparan saya, fuel aktif itu salah satu mekanisme yang sangat-sangat bisa membantu ketika kita mendeliver fuel dari fuel tank yang ada di unit menuju ke fuel system atau ke ruang bakar dengan bersih, dengan mekanisme yang tadi saya sudah jelaskan. Mudah-mudahan bisa menjawab, Pak. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendy. Ini ada beberapa pertanyaan lagi ya. Sekarang terkait dengan, nah ini kebetulan siang ini kami di asosiasi banyak dapat pertanyaan dari pihak media nih, penggunaan kelangkaan yang jadi viral sekarang ya, jadi trending topik nih, kelangkaan biosolar ya, yang terjadi di beberapa daerah di Sumatera. Ini ada pertanyaan dari Pak Devor ya, sama bagaimana pengaruh di mining sektor. Mungkin nanti Pak Bambang dan Pak Jamaluddin mungkin bisa menjawab ya. Ini ada dua pertanyaan sekaligus. Kemudian pertanyaan dari Pak Chandra nih mengenai penggunaan B30. Apakah ada perbedaannya untuk maintenance dan fuel saving-nya? Apakah teknologi engine sudah ready untuk B30, B50? Nah, ini mungkin pertanyaan yang kedua ini buat Pak Bambang Cahyono. Tapi pertama ini mengenai kelangkaan biosolar, ini bagaimana sih industri alat berat melihatnya? Pak Jamaluddin dulu. Ya, selamat siang Bapak. Jadi memang ada dua isu ya. Pertama adalah biodiesel dan konvensional diesel yang dipakai sekarang. Nah kebetulan kalau di kita Pak, di kita itu memang kita mengikuti tren bahwa untuk menuju ke pertama B5, B10 dan lain sebagainya sampai dengan B30. Nah, untuk engine yang disiapkan oleh manufacturing alat berat itu kondisi sekarang siap untuk B30 dan juga siap untuk non biodiesel. Jadi menurut saya apabila kelangkaan di biodiesel dia bisa menggunakan diesel yang biasa. Itu Pak yang bisa saya jawab Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Jamaluddin. Pak Bambang Cahyono, mungkin ada pendapat dari Pak Bambang terkait dengan isu kelangkaan dan tadi maintenance B30. Kalau kelangkaan menurut saya nggak banyak mengganggu di industri pertambangan. Kenapa? Karena kita menggunakan solar industri ya. Akan beda dengan yang di pom bensin. Kalau solar industri harganya udah ngikuti harga pasar dari dulu lah ya. Nah, tapi kaitan ke biodiesel sendiri, saya bisa mengatakan begini, biodiesel itu kan dari CPO prosesnya menjadi FAME. Nah, ini sifatnya ada dua sifat, mungkin tiga lah. Sifatnya itu yang negatif ya. Pertama, mudah menyerap air dari udara bebas, higroskopik ya. Kemudian mudah bereaksi menghasilkan endapan lah. Dan reaksi oksidasi itu artinya juga
arahnya ke mudah berkarat gitu ya. Nah, tetapi sifat itu oke, masih tolerable, kemudian tingkat keborosan sekitar 3-5% untuk di B30 ya. Ya oke lah, terpaksa kita terima ya. Tetapi kita masih fight. Kalau pemerintah mau ngotot mau ke B50 dan seterusnya, kita berjuang mati-matian. Enggak. Kecuali, nah di sini yang sedang digarap oleh pemerintah dalam hal ini Pertamina sedang melakukan percobaan membuat green diesel istilahnya. Jadi sama-sama dari sawit, tetapi prosesnya lebih mahal memang. Tetapi outputnya itu adalah jauh lebih bagus, kadar setannya kalau di bensin itu oktan ya, itu jauh lebih tinggi, jauh lebih bagus, sehingga sifat negatif itu diharapkan tidak ada. Ya. Kalau itu nanti dipakai untuk campuran katakanlah 10%, 20%, mau sampai 100%, silakan. Kita welcome, senang banget kalau pakai itu ya. Tetapi kita masih menunggu. Jadi kita berharap mudah-mudahan hanya berhenti di B30 sesuai dengan yang direkomend oleh para prinsipal, pemasuk, CAT dan lain-lain itu maksimum B30. Lebih dari itu belum direkomend. Itu. Nah, sementara itu posisi kita gitu ya. Tapi dari sifat lain, oke, kita bisa accept. Dari si engine, rasanya ada yang bertanya itu nanti sekalian saya jawab bahwa so far yang kita amati adalah yang lebih boros itu injektornya, umurnya sedikit lebih pendek, ya. Tetapi yang lain-lain belum ketahuan apakah bisa memperpanjang umur engine. Ya mudah-mudahan, walau alam itu. Karena menurut para ahli katanya biodiesel mempunyai sifat pelumasan. Nah, logikanya harusnya umur dari liner piston, umur ring pistonnya harusnya lebih awet dong. Itu yang kita harapkan. Jadi di samping ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya sehingga bisa memperpanjang umur mesin. Itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih Pak Bambang Cahyono. Nanti kita kembali ke Bapak lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Randy Suswanto ya. Ini mungkin saya arahkan ke Pak Herdian ya dari Tura Consulting. Pertanyaannya ini lumayan panjang. Untuk mining fuel cost ini lebih mengacu pada hasil akhir berupa fuel ratio, di mana fuel consumption akan disandingkan dengan produksi yang didapatkan sehingga margin pendapatan dan operasional salah satunya dapat terkontribusi dari rasio tersebut. Intinya adalah mendapatkan produksi setinggi mungkin, high productivity dengan fuel consumption serendah mungkin. Pertanyaannya semakin berkembangnya alat otomatisasi yang digunakan terutama untuk hauler dump truck, penyumbang terbesar fuel, tipe manual atau otomatik yang terbaik, dan apakah pengaruh geografis tertentu, suhu, ketinggian, lokasi, dan lain-lain terhadap fuel consumption. Mungkin Pak Herdian bisa menjawab ini? Ya Pak Indra, izin menjawab, mungkin sedikit sharing ya, mungkin nanti dari Bapak-Bapak yang lain bisa membantu untuk lebih menjelaskan ya. Terkait fuel ratio dan kemudian dan fuel consumption ya, apakah pengaruh dari kondisi geografis, lokasi, kemudian suhu dan segala macam ada pengaruhnya. Sebenarnya yang tadi sempat dipaparkan Pak Bambang Cahyono itu ada sedikit korelasi di sana. Artinya kita juga pernah melakukan studi di sana ya. Artinya misalkan terkait grade jalan ya, grade jalan, misalkan kita ditambang itu grade jalan naik turun segala macam. Nah, kita pernah melakukan studi Pak, studi itu terkait fuel burn rate ya, fuel burn rate-nya pembakaran fuel di dalam kondisi unit itu berjalan. Nah, itu sangat ada kaitannya dengan kondisi geografis. Nah, artinya kita pernah coba melakukan pemapping per segmen jalan ya. Artinya jalan ini misalnya kondisinya naik nih. Nah, nanti saat kondisi naik, dia fuel burn rate-nya akan terbaca berapa. Kemudian saat dia kondisi jalannya turun, fuel burn rate-nya akan terbaca seperti apa. Dan kemudian saat kondisi dia idling misalnya, idling juga akan terbaca berapa. Nah, itu adalah mewakili ya, kalau menurut saya itu mewakili bahwa kondisi alam itu juga berkontribusi terhadap fuel consumption. Karena memang secara praktikalnya itu akan mempengaruhi dari activity operator di dalam unit ya. Kalau di kondisi jalannya naik, di kondisi jalan turun, kondisi dan itu punya nilai fuel rate yang berbeda-beda. Hanya sayangnya kalau saya sempat coba cek ya di katalog semua handbook heavy equipment, mostly tidak ada yang mapping
untuk kondisi jalan yang bervariasi ya, atau segmen jalan yang bervariasi. Itu sangat itu tidak ada. Jadi yang sering kita temui cuman fuel rate overall. Artinya fuel rate itu misalnya pembakaran dalam kondisi unit itu jalan itu sekian liter ya per jam atau sekian liter per komponen waktu gitu. Jadi tidak ada yang spesifik misalkan kondisi ini misalnya kondisi idle sekian, kondisi jalan tanjakan dengan segini sekian, kondisi itu tidak ada. Jadi memang kalau saya boleh simpulkan bahwa memang ada kaitannya ya, kalau saya lihat meskipun itu dengan kemajuan teknologi atau apa, kondisi ini atau apa, itu akan ada pengaruhnya di sana gitu. Ada pengaruhnya di sana terhadap konsumsi fuel ya, karena kondisi itu sangat terkait di sana gitu. Ya, baik. Makasih Pak Ardian. Mungkin Pak Bambang Cahyono bisa menambahkan, tadi Pak Bambang memaparkan mengenai perencanaan. Mungkin singkat saja Pak Bambang, silakan. Oke, jadi tadi sudah saya sampaikan ya, kalau menyangkut big data tadi juga perencana, saya bukan ahli big data sama saya awam, tetapi anggota Aspindo sudah beberapa yang sudah mulai mencoba penerapan di sini ya untuk penggunaan big data. Karena big data itu sebetulnya kan bisa untuk menganalisa kemudian membuat mencari solusi ya, tetapi juga yang saat ini belum banyak dilakukan adalah yang predictive analytic, itu yang kedepannya itu malah lebih baik lagi, tapi bukan untuk fuel ya, untuk yang lain. Artinya dengan data yang ada masuk, predictive analytic itu memprediksi kedepannya sehingga bagi decision maker itu bisa membuat decision yang lebih bagus untuk perencanaan yang akan datang. Khusus untuk fuel, di sini mungkin kelihatannya ngomong mudah ya, tapi datanya itu sekalian saya menjawab tadi ada pertanyaan yang langsung ke saya. Pemanfaatan IoT itu kan nggak semudah yang diomongin ya, karena untuk fuel ini masalahnya seabrek, problemnya seabrek, saling berkaitan satu dengan lain, sehingga nanti kalau tidak hati-hati akan terjadi garbage out, garbage in, garbage out, ya. Jadi beberapa variabel yang memang mau nggak mau perlu dibikin variabel menjadi fix, artinya berdasarkan pengalaman, bukan berarti perencanaan dari nol gitu langsung main tembak, enggak. Jadi ini sudah harus jalan sekian tahun berdasarkan pengalaman. Mau nggak mau itu kita harus fixkan supaya bisa menghitung dan memprediksi lebih detail ada outputnya. Kalau variabelnya ada 5-10 macam, semuanya masih nggak jelas, itu gimana membuat hasil outputnya gitu ya. Jadi beberapa memang harus difixkan berdasarkan pengalaman yang kita punyai. Gitu. Baik, terima kasih Pak Bambang Cahyono. Ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Hendy ya. Ada 2 pertanyaan saya sekaligus tanyakan ke Pak Hendy dari PT Shell Indonesia. Nah, untuk efisiensi fuel, bagaimana dengan kualitas solar mendukung program efisiensi solar pada peralatan, di mana kualitas solar untuk perusahaan yang mempunyai supplier yang banyak, kadang-kadang berbeda satu sama lain. Adakah parameter dalam menentukan kualitas solar secara langsung di lapangan? Atau mungkin langsung dijawab dulu Pak Hendy, silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya rasa tadi pertanyaan ini saya sudah jawab di kesempatan pertama awal. Oh, oke, baik. Kita pertanyaan yang kedua tadi, yang ini ya. Bagaimana dengan program Extend Preventive Management yang ditawarkan beberapa produk oli? Apakah ini juga akan mempengaruhi fuel efisiensinya jika memperpanjang life preventive maintenance? Ya, jadi kadang-kadang kita sering menyalahkan mengextend ODI atau oil drain interval itu sama dengan mengextend service. Itu sesuatu hal yang berbeda. Jadi extend ODI yes, extend service yes. Jadi ada 2 hal yang harus kita analisa bareng. Jadi seandainya kita mau mengextend service, ya silakan kita extend, tapi kita harus mengisolate parameter-parameter apa yang kita pengen extend, sehingga kita tahu value apa yang kita dapatkan, termasuk juga mengextend ODI. Sehingga kalau di kami itu kita punya project lah, kita bisa ada sesuatu yang kita pengen extend, entah itu pelumasnya atau mungkin servisnya, tapi kita bikin suatu project yang mengisolasi kegiatan itu dan kita menganalisa worth it nggak itu kita lakukan, karena mengextend itu belum tentu ada value-nya,
ataupun tidak mengextend pun belum tentu tidak ada value-nya. Jadi kira-kira harus balance seperti itu. Oke, satu lagi sebelum saya ke Pak Jamaluddin nih, ini parameter apa saja dalam sample oil analysis dalam menunjukkan indikasi komponen engine sudah tidak efisien dalam pemakaian fuel, dari pertanyaan dari Pak Ferry. Oke, silakan Pak Hendy. Menganalisa fuel efisiensi optimisasi dengan menganalisa lubrikan ya. Agak susah sih mengkorelasikannya. Memang ada sedikit ada beberapa parameter, tapi memang tidak langsung direct terhadap itu. Jadi agak challenging. Ada beberapa yang mungkin bisa kita lakukan dugaan, tapi belum tentu langsung direct terhadap fuel efisiensi. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendy. Nah, mungkin ini kita karena waktunya sudah hampir ini, jadi masing-masing akan minta closing statement. Tapi ini ada beberapa pertanyaan dulu nih buat Pak Jamaluddin. Ada pertanyaan dari Pak Rahmat Insan ya. Siap. Ini menanyakan mengenai autonomous electric heavy equipment seperti hauling. Apakah sudah ada di Indonesia? Karena Komatsu Jepang sudah menjual ke Rio Tinto Australia di Pilbara Desert. Ini seperti apa Pak di Indonesia mengenai autonomous heavy equipment vehicle dan tren ke depannya? Baik Pak. Ya jadi kalau autonomous heavy equipment itu sudah banyak memang di luar ya. Di Indonesia mungkin Pak Bambang lebih tahu nih ya Pak Bambang ya. Rasanya belum begitu familiar untuk di Indonesia ya itu. Untuk di luar memang sudah banyak karena memang situasi yang sangat memungkinkan untuk operasi di sana, dan satu lagi kategorinya bahwa memang situasi yang sulit untuk mendapatkan batu bara dan lain sebagainya sehingga perlunya autonomous mesin. Kira-kira begitu ya. Dan mungkin Pak Bambang lebih paham itu kalau di lapangannya seperti apa Pak Bambang. Iya Pak Jadi Bambang silakan. ini autonomous itu yang diberlakukan itu di luar negeri ada dua. Pertama untuk alat loading ya, ekskavator. Bukan autonomous, lebih electrical ya. Electrical. Kalau autonomous itu di dump truck ya, tanpa driver, kemudian tetapi harus pakai ini tray, kabel tray ya. Ya. Nah, di Indonesia menurut saya nggak cocok. Kenapa? Di tambang batu bara at least lah ya. Kenapa? Jalannya itu berpindah-pindah, kadang seminggu sekali pindah. Lah, mau bangun kabel tray-nya itu gimana gitu ya? Masa setiap minggu dipindah? Ya, dari sisi itu aja udah. Kedua, yang available itu semuanya big size mesin. Ya. Betul. Yang small size mungkin dari sisi cost-nya nggak masuk atau gimana, nggak ada yang bikin lah ya. Nah, sedangkan di Indonesia big size mesin katakanlah dump truck yang 200 ton ke atas gitu ya, itu nggak cocok untuk ditambang batu bara. Kenapa? Tambang batu bara di Indonesia itu nggak kayak di Australia. Di Australia ini batu baranya itu datar, mau buka lahan mau sekian ratus meter pun nggak problem. Di Indonesia batu baranya miring-miring, jadi sempit. Kalau sempit alatnya nggak bisa gede, gitu ya. Itu di dump truck, di ekskavator pakai elektrik. Sama. Pertama yang available itu ukuran gede-gede. Yang nggak cocok untuk Indonesia. Tadi kalau dump truck-nya juga nggak cocok yang gede, ekskavatornya juga ngikuti lah ya. Nah, dan untuk pakai elektrik itu hanya cocok di tipe face shovel, ya, front shovel. Kenapa? Kabelnya kan di ekornya itu di buntutnya kabel seukuran mungkin bisa 5 cm ada kali diameternya, panjang gitu. Dibawa kemana-mana, kebayang nggak? Kalau ekskavator yang backhoe itu kan harus naik ke atas, ngerayap di atas kabelnya, aduh ngaturnya itu setengah mati. Dari sisi itu udah nggak logis kalau mau diterapkan gitu ya. Sehingga kalau mau memaksakan elektrik itu agak berat ya. Kalau yang small size, yang ada hybrid, contohnya Komatsu pernah PC 200 ya. Ya. Tetapi pada saat idle itu engine running terus Pak ya. Betul Pak, betul Pak. Kalau mobil, saya punya mobil hybrid. Kalau pada saat menggunakan electrical, engine-nya mati stop. Jadi saya jalan nggak ada bunyinya itu. Iya. Tapi kalau ini engine running terus. Running Pak. Iya, hanya bedanya lebih idle gitu. Jadi tingkat penghematannya juga kurang. Dari ukuran baterainya. Iya. Kalau yang full baterai misalnya,
Bayangkan aja, mobil listrik aja itu baterainya sudah digelar sepanjang di bawah mobil itu sudah sebesar itu. Kalau ekskavator besar mau segede apa baterainya? Jadi artinya ya udah kita tunggu teknologinya membuat baterai yang lebih kecil dan seterusnya. Jadi lebih ke arah masalah efisiensi, Pak Hendra. Ya. Betul, Pak Mawan. Ya. Oke, baik. Ini waktunya sudah 15.30, tapi masih ada waktu sedikit. Minta izin ke panitia untuk kita masing-masing closing statement dulu. Ini saya minta ke Pak Jamaluddin sebelum closing statement. Pak Jamaluddin, secara singkat saja, industri alat berat ini siap untuk ini, Pak ya, untuk mengantisipasi lonjakan produksi di tengah situasi gejolak harga ya secara umum. Siap. Jadi gini, Bapak-bapak ya. 2020 industri alat berat Indonesia mati suri, Pak, di level 4.000 atau 40% dari kapasitas produksi. Di 2021 kita tuh udah di level 80. Ya, 80. Nah, 2022 nih impact dari kekurang siapan di tahun 2021. Impact-nya akan dikena di 2022. Sehingga di 2022 ini kalau demand-nya itu luar biasa ya, di atas 16.000, 17.000. Kapasitas produksi Indonesia itu 10.000, Pak. Nah, jadi tahun ini kita fully occupied capacity, Pak Bambang, informasinya. Di level 10.000. Cuma kita punya kendala, Bapak. Semua industri ini naik, Pak. Sehingga availability material, Pak, keterbatasan material, kesiapan supplier, dan juga manufakturung itu sangat terbatas. Nah, cuma kita men-challenge di level 10.000 maksimum kapasitas. Terima kasih. Oke, menarik Pak Jamaluddin. Itu mungkin sekalian closing statement ya dari Pak Jamaluddin. Ini kita minta closing statement dari Pak Herdian ya, dari Tura Consulting. Ada yang ingin disampaikan, Pak Herdian Gandawijaya? Ya, terima kasih Pak Indra. Mungkin untuk closing ya, kalau dari kita terkait monitoring dan managing terkait pemanfaatan fuel, memang diperlukan satu sistem yang komprehensif, Pak ya, sistem yang terintegrasi. Jadi tidak hanya memonitor satu activity misalkan terkait operasional, tapi juga dia harus terlink dengan misalkan dengan activity di maintenance ataupun dengan activity yang lain. Karena dalam pengaturan fuel ini banyak faktor yang berkontribusi di sana, sehingga ada aktivitas-aktivitas yang dirasa itu berkontribusi terhadap tidak efisiensinya berjalannya operasi. Jadi diperlukan satu sistem yang mungkin kalau kita kenal sebagai integration fuel management system ya. Jadi tidak harus apakah sistem itu menggunakan manufaktur atau produk dari mana, tidak harus. Tapi sistem itu adalah sistem yang terintegrasi dan bisa divalidasi. Artinya dalam kepentingan kita reconcile nanti, ini kita bisa mendapatkan apa yang kita ekspektasikan. Kita harapkan untuk mendapatkan optimasi pemanfaatan fuel yang efisien. Mungkin dari kita seperti itu, Pak. Ya, menarik Pak Herdian Gandawijaya dari Tura Consulting Integrated Fuel Management System. Oke, Pak Bambang Cahyono, closing dan ditutup nanti oleh Pak Hendy. Silakan Pak Bambang. Baik, jadi saya menyambung Pak Jamaluddin tadi. Jadi alat itu fluktuatif, pada saat jatuh produksinya anjlok dulu, ya udah kami yang punya alat tua-tua diparkir ya, mau nggak mau ya, atau dijual kalau perlu. Nah, sekarang sebaliknya pada saat booming seperti ini, distributor tidak sanggup supply dalam waktu dekat. Jadi pada ordernya kalau bisa sign kontrak sekarang, besok udah operasi gitu, ekstrimnya begitu. Seringkali minimal 1 tahun baru bisa supply. Solusinya apa? Alat kami yang tua-tua ya udah di-extend umurnya, seharusnya sudah di-scrap, dijual, di-overhaul lagi. Konsekuensinya apa? Ada sisi negatifnya, mungkin di fuel consumption lebih boros gitu ya. Efisiensinya. Sehingga availability-nya biar gimana lebih sering breakdown. Tetapi nggak semudah itu. Kita minta overhaul, spare part untuk komponennya belum tentu ada. Karena lonjakan yang luar biasa ini. Jadi nggak mudah memang ngadepin turun sedih, tapi naik ya seneng ya. Tapi juga kalau nggak ada barangnya susah juga. Jadi harus pandai-pandai. Makanya ekstensifikasi tadi harus ditambah lagi.
efisiensi tadi, memperpanjang umur alat gitu ya. Ya prakteknya sekarang aja dump truck 100 ton itu dulu rekomendasi dari pabrik hanya 15-16 ribu, jadi 20-25. Sekarang sudah mampu 30.000 jam baru overhaul ya. Bahkan ada yang sampai 40 gitu. Nah, itu salah satu effortnya menghadapi kondisi fluktuatif tadi gitu. Iya, menariknya. Selain efisiensi, ditingkatkan ekstensifikasinya juga nih jadi pertimbangan ya. Extended life ya. Benar-benar nih menarik. Nah, terakhir Pak Hendy Windiarto dari PT Shell Indonesia, masih ada tambahan yang ingin di-share, disampaikan ke audiens, Pak Hendy? Oke, terima kasih Pak. Jadi berkenaan dengan subjek ini, sebenarnya ini challenge-nya cukup besar, sangat menantang sekali, dan ini bukan hanya masalah lokal aja, ini udah jadi global problems juga, global issue. Tapi peluangnya tetap ada, Pak. Peluangnya tetap ada, dan saya yakin sekali teman-teman, rekan-rekan yang di operasional dan juga rekan-rekan di plant, di maintenance punya peluang untuk berkontribusi supaya kita subjek ini, topik kita hari ini bisa kita capai. Ya, kita berkolaborasi dengan well-known partner yang punya resource, yang punya inovasi dan segala macam, sehingga kita bisa achieve energi efisiensi, kita bisa achieve fuel efisiensi, dan ujung-ujungnya juga tentang sustainability planet kita kan. Kita bisa mengurangi emisi dan seterusnya. Itu adalah big goal-nya, itu adalah big challenge-nya di sini. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih. Setuju sekali Pak Hendy. Saya kira big goal dari semuanya kita ya di ekosistem pertambangan batubara, bagaimana kita memaksimalkan upaya mereduce emisi karbon. Jadi itu yang paling penting melalui efisiensi dan tadi penggunaan fuel, dan ada integrated fuel management system, perencanaan, ekstensifikasi, dan lain-lain. Saya kira ini menarik sekali yang kita bahas di siang sampai sore hari ini, namun sayang waktunya singkat. Saya kira banyak yang mudah-mudahan para peserta mendapatkan pencerahan dari para speaker yang luar biasa handal pada sore hari ini, dan nanti materialnya akan dikirim oleh panitia. Oleh karena itu saya serahkan kembali ke Petromindo ya, Pak Adianto, Bu Desi, untuk menutup acara webinar pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendra. Untuk materi pada siang hari ini sudah saya share di kolom chat. Bapak Ibu bisa lihat di kolom chat ada link yang bisa di-download nanti. Ya, baik. Kita sampai pada akhir acara webinar ini. Kami berharap Bapak dan Ibu mendapatkan manfaat ataupun pencerahan dari topik Optimizing Fuel Cost in Mining yang telah dipaparkan oleh para narasumber kami yang kompeten yang telah hadir pada siang hari ini. Atas nama Petromindo dan Coal Metal Magazine, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu peserta webinar, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak narasumber yang sudah memaparkan materi untuk dibagikan bersama kami pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan supportnya Bapak Jamaluddin, Chairman of the Association of Indonesian Heavy Equipment Manufacturer. Terima kasih Pak Jamal. Terima kasih juga Pak Bambang Cahyono, Terima kasih. Director of Indonesian Mining Service Association, Bapak Herdian Gandawijaya, CEO PT Tura Teknologi Informasi, dan Bapak Hendy Windiarto, PT Shell Indonesia. Terima kasih juga kepada moderator pada hari ini, Bapak Hendra Sinadia, Executive Director at Indonesia Coal Mining Association. Terima kasih Pak Hendra atas waktunya. Ya, dan tentu saja acara ini tidak akan bisa berlangsung dengan baik tanpa ada dukungan partner dan sponsor kami, yaitu PT Shell Indonesia. Terima kasih banyak kepada Shell Indonesia yang telah memberikan support dan kontribusi terbaiknya kepada webinar kami. Terima kasih Pak Christian Natala dari Shell sudah hadir juga pada siang hari ini. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu untuk selalu mengunjungi situs kami www.petromindo.com untuk mendapatkan berita-berita terupdate di bidang energi dan juga informasi tentang event-event kami selanjutnya. Sekali lagi terima kasih, salam sehat dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.